Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus. Saya dari Fakultas Syariah dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Saat ini saya sedang mengikuti program KPM daring berbasis media sosial. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video podcast. Langsung saja dengan judul saya Tips Perencanaan Keuangan untuk Generasi Milenial. Tips perencanaan keuangan terbaik untuk generasi milenial. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Jika teman-teman merasa ada salah dalam keuangan, inilah saat yang tepat untuk menentukan. SMART adalah kerangka kerja yang direkomendasikan untuk menetapkan tujuan yang benar-benar dapat Anda pertahankan dan capai. SMART singkatan dari specific, measurable, attainable, lebih kecil, maka teman-teman akan memiliki rasa pencapaian dan kepuasan yang luar biasa. Hal ini akan membantu teman-teman tetap termotivasi ketika memulai rangkaian tujuan berikutnya. Yang kedua, pahami skor kredit. Skor kredit dapat dilihat melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, skor kredit teman-teman akan menentukan tingkat bunga ketika teman-teman memenuhi syarat untuk mengambil pinjaman. Semakin baik skor teman-teman, semakin besar modal keuangan yang teman-teman miliki. Bisa jadi semakin rendah tingkat suku bunga teman-teman terima. Misalnya nih, teman-teman memiliki banyak utang kartu kredit atau pinjaman online, maka jadikan hal itu sebagai prioritas untuk melunasinya. Apabila teman-teman memiliki rasio utang terhadap pendapatan yang tinggi, aruskan teman-teman akan secara konsisten terikat dalam pembayaran utang. Gitu. Dampaknya, teman-teman akan sangat kesulitan menabung dan menginvestasikan uang teman-teman untuk menumbuhkan kekayaan. Yang ketiga, prioritaskan rencana tempat tinggal. Dengan menyiapkan rencana tempat tinggal, teman-teman memastikan bahwa investasi dan aset yang diperoleh dengan susah payah dilindungi. Tidak hanya itu, rencana perumahan juga dapat dianggap sebagai rencana darurat. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga pada teman-teman, memiliki rencana yang tepat akan memastikan bahwa keinginan teman-teman akan tercapai. Situasi apapun bisa terjadi pada siapapun di antara kita kapan saja gitu. Teman-teman tidak pernah terlalu muda untuk menyiapkan perlindungan. Yang keempat, sederhanakan anggaran. Ada banyak cara untuk menghemat uang, namun dalam beberapa kasus, cara yang terbaik adalah membuat anggaran dengan sederhana. Semakin rumit teman-teman membuatnya, semakin sulit waktu yang teman-teman miliki untuk tetap berpegang pada tujuan SMART Anda. Ada banyak aplikasi online yang akan membuat penganggaran mudah dan otomatis sehingga teman-teman dapat tetap berpegang pada rencana keuangan teman-teman. Yang kelima, diversifikasi investasi. Ada pepatah dalam dunia investasi yang selalu digunakan oleh para investor, jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Nah, banyak investor cerdas akan menempatkan uang mereka dalam berbagai investasi. Ini disebut diversifikasi. Dan ini adalah tindakan menyebarkan risiko teman-teman. Jika salah satu investasi teman-teman kehilangan nilai, teman-teman akan terlindungi karena teman-teman tidak menempatkan semua telur teman-teman dalam satu keranjang gitu. Dengan memulai lebih awal, uang teman-teman akan tumbuh seiring waktu dengan bunga majemuk. Bahkan ketika teman-teman menghadapi fluktuasi dari waktu-waktu. Nah, itulah tips perencanaan keuangan untuk generasi milenial. Gimana? Sudah ada gambaran kah? Sudah ada bayangan? Apakah? Coba dari sekarang ditulis mulai digambar-gambar gitu. Sesuaikan dengan kemampuan dan sesuaikan juga dengan kebutuhan. Dengan saya Hayatun Nufus, terima kasih telah menyimak tips ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.